Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Tayamum itu adalah toharoh yang menggunakan sarana debu. Debu yang benar-benar murni debu tanah. Tidak boleh debu kapur atau debu batu bata. Jadi benar-benar debu dari tanah. Lah orang diperbolehkan tayamum itu manakala dia tidak menemukan air untuk berwudu atau tidak menemukan air untuk mandi wajib. Bisa jadi bisa jadi bukan tidak menemukan air, tetapi dia udzur. Seperti orang yang sedang sakit. Menurut dokter, kalau dia menyentuh atau menggunakan air untuk berwudu atau untuk mandi wajib, maka penyakitnya akan menjadi tambah parah atau bahkan menyerang. Kemungkinan bisa fatal, bisa menjadi penyebab kematian. Lah dalam kondisi seperti ini, orang bisa menggantikan wudhu atau menggantikan mandi wajib dengan tayamum. Jadi tayamum itu bentuk rupanya sama, baik menggantikan wudhu atau menggantikan mandi wajib. Lah tayamum ini hanya dapat digunakan untuk melaksanakan satu fardu. Ketika kita tayamum, kita gunakan untuk sholat duhur, kita tayamum untuk kita gunakan sholat duhur, maka ketika kita sudah melakukan sholat duhur dan belum batal, terus kita akan sholat asar, maka kita harus tayamum lagi. Jadi sekali kita gunakan untuk melaksanakan sholat fardu, maka tayamum itu tidak bisa kita gunakan untuk melakukan sholat fardu yang lain. Lah kalau kita tayamum, niatnya untuk melakukan sholat sunnah, maka tayamum yang demikian ini tidak bisa kita gunakan untuk melakukan sholat fardu. Contohnya, kita tayamum dengan niat untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur, maka tayamum yang kita niati untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur ini tidak boleh untuk kita gunakan sholat duhur. Akan tetapi kalau kita tayamum untuk kita gunakan sholat fardu, maka tayamum yang demikian ini boleh kita gunakan untuk sholat sunnah. Jadi kalau niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah, maka tayamum itu tidak bisa kita gunakan untuk sholat fardu.
Sebaliknya, kalau tayamum kita itu kita niatkan untuk sholat fardu, maka dengan tayamum itu kita bisa sholat sunnah. Artinya, kalau kita niat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu duhur, maka tayamum itu bisa kita gunakan untuk sholat sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah sekaligus. Lah tayamum ini ada 5 rukunnya. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 4. Ada pula yang mengatakan 5. Bedanya di dalam yang pertama, yaitu naklut turab. Naklut turab. Yang mengatakan 4 itu naklut turab tidak terhitung sebagai rukun. Yang mengatakan 5 itu naklut turab ini terhitung sebagai rukun. Pertama, rukun tayamum itu atau fardu tayamum itu adalah naklut turab. Memindahkan debu dari tempatnya, kita pindahkan, kita ambil dengan cara menempelkan telapak tangan ini pada tempat debu itu. Kita tempelkan air. Nah, ketika debu itu melekat atau pada menempel di telapak tangan kita ini namanya naklut turab. Artinya apa? Artinya debu itu harus ada upaya dipindahkan melalui telapak tangan pada muka kita. Tidak boleh kalau kemudian kita pasang muka pada saat musim debu. Debu ini diterpa oleh angin, kemudian ke bawah angin, lalu kita pasang muka, otomatis itu debu pada menempel di muka. Itu kalau diniati tayamum sekaligus tidak bisa, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada upaya naklut turab. Jadi naklut turab ini rukun yang pertama di dalam tayamum. Yang kedua, niat. Niat nawaitut tayammumah listibahati fardis sholati. Ini kalau kita niat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Lah kalau kita niat tayamum untuk sholat sunnah, beda lagi. Nawaitu tayammumah listibahati naflis sholat. Tapi lebih baik ya kita niat tayamum untuk sholat fardu, ya. Karena ketika kita niat tayamum untuk sholat fardu, maka tayamum itu bisa kita gunakan untuk sholat sunnah juga. Yang kedua adalah niat. Kapan itu niat? Niat ini dilakukan pada saat mengusap muka. Nah, batasan muka seperti batasan pada saat kita wudhu. Atasnya sini, gitu, tumbuhnya rambut ini, kemudian bawahnya sini. Nah, sampingnya telinga, sampai telinga. Jadi caranya begini, ya. Caranya begini, ditempelkan pada debu itu setelah melekat di telapak tangan kita, terus diusapkan. Seraya niat nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati fardalillahi ta'ala. Jadi niatnya itu
berbarengan dengan saat mengusap debu pada muka kita. Nah, setelah rampung, debu yang ada di tangan kita ini kita buang. Nah, kita buang seperti ini. Karena kita tayamum itu harus menggunakan debu yang tohirun, yang suci, lagi pula mensucikan. Kalau debu itu debu mustakmal, ini tidak sah tayamumnya, tidak sah. Debu itu debu yang tercampur dengan debunya batu bata, ini juga tidak sah tayamum kita. Karena debu itu sudah al-mutaghayyir. Kalau debu itu campur dengan sebagian dengan kapur, ya, debu kapur, itu juga tidak sah tayamum kita. Maka debunya harus suci, ya, dan lagi pula mensucikan, tidak mustakmal. Lah, terus kita tempelkan lagi telapak tangan kita itu pada tempat debu itu. Nah, setelah menempel, nah, ini baru rukun yang keempat, ya. Rukun yang keempat. Yang pertama itu adalah naklut turab, memindahkan debu. Yang kedua itu niat. Yang ketiga itu mengusap, menyapukan debu ke muka. Dan yang keempat adalah menyapukan debu pada tangan. Nah, caranya seperti tadi, kita tempelkan telapak tangan kita pada tempat debu. Setelah melekat debunya di tangan kita, nah ini cara yang mengusap tangan, caranya begini. Ya, caranya begini. Ini sudah ada debunya. Caranya, usapan yang pertama adalah tangan yang kanan. Kita gunakan debu yang ada di telapak tangan kiri kita. Ini caranya begini. Tempelkan ujung tangan kanan kita, ya. Ini mengusapnya tangan sampai siku-siku ini, ya. Tempelkan ini berarti punggung telapak tangan kita sudah kena debu ini. Terus kita tarik ke bawah, kita tarik bawah, Lah ini apa namanya ini? Ibu jari, punggung ibu jari belum kena ini. Ini seperti terus tarik. Ini sampai sini. Artinya bagian jari-jari, belakang jari-jari yang mengusap tangan punggungnya ini. Nah, setelah begini, terus luruskan. Ini dibalik. Nah, dibalik. Ini yang belum terkena debu yang ada di ibu jari kita sampai punggung ibu jari sebelah kanan. Nah, ini rampung. Satu, usapan tayamum tangan kanan. Kemudian yang tangan kiri sama juga. Jadi sama, ini tempelkan, terus tarik ke bawah sampai siku-siku. Kemudian debu yang ada di ibu jari ini untuk mengusapkan bagian samping ini sampai ini. Seperti ini. Selesai sudah. Jadi mengambil debu itu harus menggunakan dorbata ini dua kali sentuhan atau dua kali memindahkan debu itu 2 kali. Yang pertama itu untuk muka, ya, ini untuk muka. Kemudian yang kedua, ini sekali pukulan, sekali pengambilan debu ini, pemindahan debu ini digunakan untuk usapan tangan sampai siku-siku. Yang tangan kanan itu nanti untuk ngusap yang kiri,
yang kiri untuk mengusap tangan yang kanan. Saya ulang kembali, caranya begini. Setelah kita tempelkan ini, debu, ya, kita tempelkan, kemudian debu itu pada melekat. Ini caranya begini. Nah, ini usapan pertama ini. Bukan usapan tangan kanan, bukan usapan pertama. Nah, ditarik terus kayak gini ke bawah. Ditarik terus ke bawah, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai siku-siku. Nah, kemudian ini ibu jari ini mengusap bagian tangan belakang, tangan dalam. Nah, seperti ini. Terus, nah, sampai kemudian punggung ibu jari, karena punggung ibu jari belum terkena debu. Seperti ini. Nah, jadi yang diusap ini bagian belakang. Kenapa? Karena telapak tangan ini sudah terkena debu. Terus yang kiri contohnya lagi. Sama seperti mengusap tangan kanan. Dari ujung kiri terus ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Terus sampai siku-siku. Setelah siku-siku tangannya dibalik. Tangannya dibalik. Lah ibu jari yang kanan ini yang belum terkena oleh bagian tangan dalam kiri itu terus ini diusapkan terus ini sampai kemudian mengusap menyentuh ibu jari, punggung ibu jari dari tangan kiri. Itu sama seperti tadi yang kita lakukan pada tangan kanan. Nah, terus rukun yang terakhir itu tartib bainal mashataini, ya. Tertib urut antara dua usapan itu. Pertama usapan muka, yang kedua usapan tangan. Tidak boleh kita balik. Kita usap debu tangan lebih dahulu, baru kemudian muka. Ini namanya tertib. Jadi sekali lagi bahwa rukun tayamum itu atau fardu tayamum ini ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan 4. Kalau 5 itu berarti naklut turab, terhitung sebagai rukun yang mandiri, ya, rukun yang terpisah. Kalau yang mengatakan rukun tayamum itu 4, maka naklut turab ini sudah include. Sudah include pada saat kita mengusapkan muka ini. Otomatis dipindahkan lewat sarana telapak tangan ini. Jadi yang mengatakan 5, 1 itu naklut turab. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap muka. Yang keempat mengusap debu pada tangan. Kemudian yang kelima adalah tartib atau urut antara dua usapan debu pada muka dan pada tangan. Tidak boleh dibalik, tangan lebih dahulu kemudian menyusul muka. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan tentang tayamum. Ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang tayamum bagi kita semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.